Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali kita ngambil di bulan yang penuh kemuliaan ini, penuh keberkahan, penuh kebaikan ini. Ada ibadah yang diberikan Allah khusus kepada umat Nabi SAW di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada beberapa hadis yang menjelaskan. Kama qala Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Barang siapa yang menegakkan salat tarawih dengan hanya keimanan kepada Allah SWT dan semata-mata mencari ridha Allah SWT, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lampau. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Barang siapa yang menegakkan atau mencari malam Lailatul Qadar semata-mata imannya kepada Allah SWT, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Kita ikhwatul iman tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam, ada beberapa malam yang ganjil, malam yang penuh kemuliaan di sisi Allah SWT diberikan kepada umat Nabi SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita mencari malam Lailatul Qadar 10 terakhir minal witra, kata Nabi SAW. 10 terakhir dari hari yang ganjil. Bisa malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Silahkan kita pilih malam yang mana kita mau. Tetapi Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir, beliau i'tikaf di masjid dari mulai tanggal malam 21. Beliau tidak pulang sampai selesai, yaitu malam takbir atau sampai selesai di malam yang 30 malam lebaran atau Idul Fitri Mubarak ini. Rasulullah baru pulang mengambil kebaikan di malam-malam yang ganjil itu, dan 10 terakhir minal witra, dan beliau i'tikaf di masjid. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala fi waktu sahur, kama qala Allah taala as-sabiruna was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiquna wal-mustaghfirina bil ashar. Dan ayat ini menjelaskan ada beberapa kebaikan. Pertama, orang yang sabar. Di bulan Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Dan sabar yang luar biasa, dengan siam itu kita mendapat kesabarannya. Dan yang kedua, orang yang menginfak hartanya. Dan menginfak dan mengeluarkan hartanya, ikhwatul iman. Dan orang yang qanit, yang tunduk, yang takut, yang mendekat diri kepada Allah SWT. Dan orang yang jujur itu penting, ikhwatul iman. Hari ini kita kehilangan kejujuran di antara kita, di sama kita. Kalau kita sudah tidak ada lagi jujur, terutama terhadap Allah SWT. Kepada Allah SWT kita harus jujur, ikhwatul iman. Kita tegakkan salat 5 waktu, maka kita sia-siakan. Sedangkan ini ibadah yang sangat diutamakan, yaitu salat 5 waktu dan yang lain-lain juga. Dan juga kita di malam hari kita bangun, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar dengan di malam hari itu kita beristighfar di waktu sahur. Sahur itu sepertiga terakhir. Jadi kalau kita mau makan sahur, tundakan makannya kira-kira setengah jam sebelum imsak, kita makan lebih bagus. Itu minus sunnah, dan adab-adabnya orang yang bersiam telah dicontohkan Nabi SAW dari Ubay bin Ka'ab, tasaharna ma'an Nabi SAW ma ma'ana waqt illa yani 50 ayat. Kami tidak punya waktu makan sahur, kami makan 50 ayat sudah masuk imsak. Dari itu ditundakan. Dan istighfar kita ambil sepertiga terakhir. Ya kira-kira jam 2, jam setengah 3, jam 3 kita beredah, tambahkan. Kalau kita sudah tarawih, kita witir, nanti di malam kita bangun salat 2 rakaat ringan, tambahkan tahajud, nggak usah witir lagi. Dan ini beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Zariyat, kama qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina bima atahum rabbuhum innahum qabla dhalika muhsinin wa kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Subhanallah, ya ikhwatul iman. Ini kalimat ashar. Jadi ada kalimat sahar, sahur, ashar. Jadi kita di dalam ashar ini
kita memohon, meminta ampun kepada Allah SWT. Itu waktu ijabah. Inna Allah SWT nazala ila sama dunia. Allah turun di langit dunia ini sepertiga terakhir. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari lain, sampai sebelum fajar. Sampai fajar itu Allah menanyakan hal min sa'il, hal min mustaqil, hal min taib. Ada yang orang memohon, minta ampun, semua itu diijabah oleh Allah SWT. Maka di sini mereka sedikit tidur di malam hari, di waktu sahur mereka beribadah. Allah berikan surga yang mengalir di bawahnya. Kenapa diberikan Allah surga dan menjadi orang yang bertakwa? Karena di malam hari mereka sedikit tidur dan mereka menegakkan ibadah, yaitu malam. Apalagi di bulan Ramadan di 10 terakhir, dan luar biasa ibadah, yaitu kita mencari malam Lailatul Qadar. Dan apa ganjarannya? Nanti di hari kiamat kita akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Nanti di hari kiamat kita diperlihatkan Allah. Allah akan melihat kita dan kita akan melihat Allah. Dan kita senang di hari kiamat menghadap Allah. Dan Allah menerima amal ibadah kita. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan ikhwatul iman. Ambillah di bulan Ramadan ini. Tegakkanlah di siang hari ibadah puasa atau siam. Dan di malam hari kita bertahajud dan kita berqiyamul lail. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan kita cukupkan sampai sini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.